Baik, kita jumpa lagi dalam kuliah entomologi pertemuan ke-15 ya. 15 mengenai klasifikasi serangga. Klasifikasi serangga. Sebelum masuk ke klasifikasi, saya tampilkan ini gambar saya ambil dari internet juga, yaitu mengenai phylogenetic tree. Jadi pohon kekerabatan ya kalau hewan itu. Maka kita mengenal kalau sebelum kita masuk ke sini, kita pernah mungkin mendengar klasifikasi makhluk hidup ya, berdasarkan apa kingdomnya. Kingdomnya mungkin kita punya, kita bagi menjadi 4 ya paling tidak, yaitu kingdom Animalia, Plantae, Fungi, Monera, kemudian Protista. Jadi ada 4, dan yang kita bahas sekarang adalah untuk kingdom Animalia. Jadi serangga termasuk kingdom Animalia. Nah, di dalam kingdom Animalia kita punya paling tidak ada 13 filum, 13 pila. Mulai dari yang paling primitif sampai ke yang paling tinggi, yaitu paling modern lah, yaitu yang paling primitif protozoa. Nah, ini kalau kita lihat apa phylogenetic tree, jadi protozoa mungkin ada paling bawah sini, kemudian ada porifera, ada Solenterata, ada Platyhelminthes, ada Nemathelminthes. Nemathelminthes ini nematoda ya. Ada Trochelminthes, Rotifera, ada Brachiopoda, ada Bryozoa, Mollusca, Echinodermata, Annelida, cacing, kemudian Arthropoda dan Chordata, paling modern Chordata. Dan mungkin kalian yang teman-temannya yang kuliah di biologi ini mendalami yang film-film yang lain ya, terutama yang mengambil zoologi ya, ilmu mengenai hewan. Nah, kita khusus untuk mempelajari yang arthropoda. Arthropoda tadi kita sudah minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, kita belajar mengenai evolusi. Ada fase arthropoda di mana tubuhnya setiap ruas tubuhnya terbentuk, ada tungkai yang berruas juga. Jadi arthropoda itu arthropoda. Jadi adalah satu poda itu tungkai, arthro itu berruas. Jadi adalah hewan yang tungkainya berruas-ruas. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, bagaimana klasifikasinya? Nah, ini juga masih pohon filogeni yang tadi yang saya sampaikan. Nah, di dalam klasifikasi serangga itu kita sesungguhnya belajar taksonomi ya, jadi ilmu yang memberi nama. Maka di dalam itu kita perlu untuk mempelajari tata nama. Tata nama, bagaimana memberi nama suatu serangga, bagaimana memberi nama suatu hewan. Ada satu buku yang mengenai taksonomi yang menjelaskan bahwa dalam pemberian nama ada satu hukum yang disebut dengan The International Commission Zoological Nomenclature. Jadi ada tata nama internasional. Jadi satu komisi yang mengeluarkan nomenklatur tata nama, cara pemberian nama. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuan di dalam pemberian nama? Ada 2 asas yang harus diikuti, yaitu yang disebut dengan asas prioritas dan asas stabilitas. Jadi apa yang dimaksud asas prioritas itu? Jadi apabila satu spesies atau suatu hewan sudah diberi nama, kemudian ada lagi orang memberi nama di kemudian hari, maka nama yang pertama itulah yang kita gunakan. Jadi itu diprioritaskan. Kemudian apa yang disebut dengan asas stabilitas? Jadi asas stabilitas artinya nama yang sudah ditetapkan tidak boleh diubah lagi, harus tetap digunakan. Nah, itu yang dimaksud asas stabilitas. Jadi tidak boleh diganti nama, tidak boleh mengganti nama yang sudah diberikan kepada suatu
spesies tertentu atau suatu hewan tertentu. Tidak boleh. Nah, dalam klasifikasi tadi sudah kita jelaskan, ada yang disebut dengan kategori taksonomi. Kemudian biasa kalau Anda melihat umpamanya filmnya apa? Filmnya arthropoda. Ordo kelasnya apa? Kelasnya insekta. Kemudian ordonya apa? Ordonya Coleoptera. Jadi film, kelas, ordo, famili, genus itu yang disebut dengan kategori takson. Sedangkan yang tadi disebut di sebelah kanan biasanya posisinya yang disebut umpamanya filum arthropoda, makanya arthropoda, insekta, coleoptera, kemudian curculionidae. Nah, itu yang disebut dengan taksonnya. Jadi namanya. Jadi taksonomi itu ilmu tentang nama. Yang sebelah kiri disebut kategori taksonnya, yang sebelah kanan disebut taksonnya. Nah, kategori takson itu ada mulai dari filum. Jadi di bawah filum, kategori di bawahnya disebut subfilum, kategori di bawahnya disebut kelas, kategori di bawah kelas itu subkelas, kategori di bawah subkelas itu adalah ordo, di bawah subordo itu ada dua, super sub, di bawah ordo itu ada subordo, ada superfamili, di bawah famili ada superfamili, ada famili, di bawah famili ada subfamili, ada tribe atau tribus, di bawah tribus ada genus, di bawahnya lagi ada subgenus, kemudian spesies, kemudian ada subspesies. Yang saya beri warna biru dalam slide ini adalah yang paling kerap digunakan, digunakan di dalam tulisan-tulisan atau di dalam komunikasi ilmiah atau di dalam pemberian klasifikasi suatu spesies atau suatu genus atau suatu hewan tertentu. Nah, itu adalah filum. Sering yang dipakai filum, kemudian kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, sedangkan subfilum, subkelas, subordo, superfamili, subfamili, tribe, tribus, subgenus dan subspesies ini tidak jarang digunakan. Tetapi banyak juga yang menggunakan, tidak salah juga, malah tambah bagus kalau bisa kita menggunakannya itu. Nah, baik, kita belajar bagaimana memberi nama. Memberi nama untuk masing-masing sub atau masing-masing kategori takson. Bagaimana memberi namanya? Nah, ini ada aturan tata namanya. Nah, jadi serangga atau hewan itu sebenarnya punya nama ilmiah dan nama umum. Yang tata nama nomenklatur itu, International Zoological Nomenclature itu tata nama untuk zoologi itu dikhususkan untuk sebenarnya untuk pemberian nama ilmiah. Tetapi setiap hewan atau makhluk hidup itu kerap memiliki nama umum. Nama umum atau nama umum itu adalah nama daerah. Sebagai contoh umpamanya kita punya kumbang. Kumbang. Jadi nama ilmiahnya sebenarnya adalah nama ordo itu Coleoptera. Kita kenal nama capung. Capung, nama umum itu nama daerah. Nama bahasa Indonesia ya capung atau nama bahasa Jawa kinceng. Nah, itu nama umum. Nah, kita punya nama ilmiahnya yaitu nama ordonya yaitu Odonata. Begitu juga. Nah, itu nama ilmiah itu ada aturannya. Ada aturannya. Yang pertama itu adalah harus dilatinkan. Kemudian nanti ada gunakan bahasa Latin ya. Nah, ini ada contoh nama spesies. Ini nama spesies itu adalah nama yang terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama ini Papilioglaucus, ini contoh adalah yang pertama ini adalah nama genus untuk kategori genus, sedangkan Glaucus ini adalah nama spesies. Linnaeus ini adalah
orang yang memberi nama. Jadi kalau Anda melihat suatu nama spesies, ada Papilioglaucus linnaeus, biasanya disingkat menjadi apa? Linnaeusnya disingkat L, jadi Papilioglaucus L. Nah itu jadi Linnaeus. Linnaeus itu adalah pemertela. Pemertela itu adalah autor. Autor itu yang memberi nama pertama sekali untuk kupu ini sebenarnya. Papilio ini kupu-kupu yang kerap menyerang apa? Menyerang tanaman jeruk ya, tanaman jeruk yang kupunya warna-warni bagus. Nah, ini ada Linnaeus. Nah, kerap kalian juga bisa menemukan nama yang di belakangnya diberi kurung. Leptinotarsa desem lineata. Dikurung. Ini singkatan dari nama pemertela, nama autor, tapi mengapa diberi kurung? Nah, ini pertanyaannya. Nah, dia adalah pemertela yang salah memberi nama. Jadi Leptinotarsa desem lineata ini mungkin dia tadinya memberi nama desem lineata ini pada genus yang lain. Sehingga sesungguhnya yang pas itu adalah pada Leptinotarsa desem, pada Leptinotarsa, mungkin desem lineata ini pada genus yang lain. Nah, oleh karena itu maka dia diberi kurung. Pernah memberi nama yang salah terhadap genus ini. Nah, itu diberi kurung. Nah, kemudian mungkin kalian sering melihat Odontothermes sp atau Odontothermes spp. Ini adalah suatu penulisan nama spesies yang tidak diketahui spesiesnya. Kalian mungkin ini adalah untuk rayap. Ini nama genus, nama tingkat genus untuk rayap. Anda melihat satu rayap Odontothermes, tetapi belum yakin itu adalah spesiesnya. Apa nama spesiesnya? Oleh karena itu boleh menyebut Odontothermes sp. Artinya Anda belum tahu nama spesiesnya. Ya, mungkin setelah identifikasi belum ketemu spesies apa, nah kita beri sp saja. Nah, kerap juga menemukan spp, yaitu spp. Nah, ini kalau ini untuk tunggal, yakin bahwa spesies itu satu spesies. Nah, sedangkan kita mungkin menemukan banyak. Jadi Odontothermes, tetapi banyak individu yang kita identifikasi, tetapi itu yakin genus Odontothermes. Tetapi spesiesnya apa? Nah, di sana ada banyak. Nah, kita beri SPP. Kemungkinan di antara individu-individu yang lain itu spesiesnya mungkin beda-beda. Jadi beberapa spesies kemungkinan di dalam suatu populasi yang Anda lihat, yang Anda identifikasi, yakin itu adalah genus Odontothermes, tetapi tidak yakin satu spesies, maka diberilah SPP. Nah, ini cara pemberian nama. Nah, tadi saya menyebut ada tata nama, cara memberi nama untuk setiap kategori takson tadi. Kategori takson tadi, kategori taksonnya mulai dari filum, kelas, ordo, famili, kemudian subfamili, ada tribus, ada genus, ada spesies. Nah, untuk spesies tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau nama spesies itu harus dua kata, yaitu yang pertama nama genus, sebagai contoh ini Papilio, dan nama spesies Glaucus. Jadi Glaucus ini adalah nama spesies, sedangkan Papilio ini adalah nama genusnya. Yaitu untuk pemberian nama tingkat spesies itu harus dua kata yang dilatinkan. Jadi harus di bahasa Latin kan. Walaupun awalnya mungkin diberi nama dari bahasa Indonesia, tetapi dilatinkan sehingga menjadi bahasa ilmiah nama spesies. Nah, untuk setiap kategori takson, sebagai contoh mulai dari superfamili, maka akhiran yang digunakan untuk pemberian nama satu serangga pada tingkat takson superfamili adalah dengan akhiran oidea. Oidea umpamanya
apa Oidea, api, apide, apidoi, apioidea, ya. Jadi api oidea, umpamanya. Kemudian ada apa yang paling ya, yang uh, Trichogramma oidea gitu umpamanya, kalau ada. Kemudian, nah kemudian untuk family ini walaupun oidea tapi mem, me, apa menyebutkannya oide, ya. Oide, sedangkan oidea. Nah, sedangkan untuk family itu diberi akhiran ide, ide umpamanya tadi apide, jadi apide, jadi family api dai. Tapi cara menyebutkannya jangan dai tapi api de. Nah, untuk subfamili diberi akhiran ine. Jadi subfamili ine. Jadi dengan menyebut ini. Sedangkan yang tribus ya sebut ini. Jadi dengan akhiran ini. Nah, ini kita contohkan untuk lebah ya. Jadi lebah. Jadi eh, jadi di sini tidak ada yang apa superfamilinya. Jadi mulai dari kingdom, pokoknya kingdom Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Hymenoptera. Nah, ini yang family ini Dae, Apidae. Jadi apa menyebutnya Apidae. Subfamilinya Nae, Apine. Tribe-nya ini Apini. Nah, jadi ada apa? Kemudian genusnya Apis. Nah, ini nama spesiesnya banyak. Ada Apis andreniformis, ada Apis florea, Apis dorsata. Nah, ini subgenus Megapis ini. Apis dorsata, subgenus Apisnya Apis serana, kemudian Apis Kosevnikovi, Mellifera, nigricornita. Nah, ini lebah-lebah, jadi lebah-lebahan ya. Apis serena ini juga kan apis yang apa untuk lebah madu yang kecil-kecil. Nah, ini saya kira kuliah hari ini mengenai klasifikasi ya, klasifikasi serangga sampai pemberian nama. Nah, ini tadi saya mengingatkan kembali. Yang sebelah kiri ini disebut kategori takson, yang sebelah kanan ini disebut takson atau nama. Nah, ini ada Letrelli 1802. Ini adalah yang memberi nama Apini. Sedangkan yang memberi nama Apis ini Linnaeus ya 1758. Ini pemertelah atau autor. Itu saya kira kuliah hari ini saya akhiri dengan sampai bertemu di kemudian hari ya. Selamat siang.